Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara pemasteran burung murai batu sudah mapan atau sudah berumur. Nah, di sini dalam memasterin burung murai batu itu berbeda-beda. Jangan kita samakan. Kita memasterin burung murai batu yang mapan, udah tua, udah berumur, sama burung-burung murai batu yang masih pastel. Itu berbeda cara pemasteran, cara memberikan materinya. Itu berbeda-beda. Karena ini juga faktor umur. Kalau misalkan burung murai batu trotolan, itu dia cepat nangkap materi. Apa yang kita berikan, karena dia masih nol atau masih kosong, kita berikan, itu dia cepat nangkapnya. Kalau misalkan sudah mapan, itu pasti akan menurun daya ingatnya, daya dia untuk menyerap materi yang kita berikan, itu akan menurun. Contoh, kita lihat saja teman-teman semua seperti orang sendiri atau manusia sendiri. Itu kalau misalkan dia masih anak-anak, itu kan sering diajarin ini, diajarin itu dia cepet nangkepnya. Mau hafalan ini, mau hafal ini, itu dia cepet nangkepnya. Berbeda kalau misalkan sudah berumur. Kalau sudah berumur itu, daya ingatnya akan menurun. Pasti yang dia ingat itu aja. Nah, seperti itu pasti akan menurun. Karena memang faktor umur itu seperti itu. Makanya, itu hampir sama. Kayak logika. Kita ke burung murai batu. Dia masih kecil, dia gampang masuknya. Setelah dewasa, dia sudah paling itu aja yang dikeluarkannya. Itu aja yang dia ingat. Nah, jadi dalam pemasteran burung murai batu itu berbeda. Yang kita harus pahami cara pemasteran burung murai batu yang dewasa atau mapan. Ini sangat penting karena kadang-kadang kita asal memasterin, burungnya udah mapan, udah dewasa, asal memasterin, tiba-tiba dia tidak masuk masterannya. Percuma kan? Nah, mendingan gini, kita harus melihat, kita harus mendengar suara burung murai batu kita. Kita harus dengar nih, apa yang sering dia keluarkan nih saat dia mapan nih. Misalkan, kenarinya sepotong-sepotong, terus ada kapas tembak, ada perenjak. Nah, cuma itu misalkan 3. Nah, kalau misalkan kita mau memasterin burung yang sudah mapan, kita masterin yang 3 itu aja. Untuk mengingat-ingat dia. Seperti kenari tadi, terus kapas tembak, sama cililin itu tadi. Itu supaya dia mengingat-ingat, supaya nanti dia akan tuntas. Lebih tuntas kalau misalkan kita fokus ke 3 masteran tersebut. Kita fokus misalkan ke 3 itu, nanti kan dia udah lama tuh dengar suara kenari. Pasti lama-kelama dia akan fase akan lama-lama dia akan kenarinya itu akan tuntas-tuntas karena dia sudah mempunyai materi kenari. Nah, di situ kalau misalkan burung murai batu kita dia mempunyai 3 masteran itu, terus kita berikan misalkan suara-suara cucak jenggot misalkan. Nah, itu nanti malah akan kacau antara materi yang 3 itu sama 1 itu akan kacau. Kadang-kadang yang 3 itu malah tidak tuntas lagi, cuma lebih parah nih, cuma sepotong-sepotong, cuma becetan atau cuma cicit gitu doang. Dan walaupun masuk ini kapas tembak, ini nanti cucak jenggot ini walaupun masuk nanti tidak akan tuntas-tuntas teman-teman semua. Karena memang daya ingatnya itu sudah menurun. Lebih baik kita berikan masteran burung murai batu yang sudah dia punya. Dia sering keluarkan, itu yang fokus kita memasterinya. Nah, buat teman-teman semua juga yang harus diingat, dalam melombakan, dalam menggantangkan burung murai batu, itu materi 3 atau materi 4, yang penting burung murai batunya tuntas-tuntas, perpindahan lagunya bagus, terus dia durasinya nyambung, terus enak. Itu sudah mewah teman-teman semua. Dengan 4 atau 3 materi itu saja sudah mewah. Yang penting dia bisa memainkan materinya itu sudah mewah. Daripada dia banyak materi, tetapi cuma sepotong-sepotong, cuma jenggotnya cuma beset-besetan doang, ataupun dia cuma tembakan tapi sepotong-sepotong, kenarinya sepotong, kapas tembaknya sepotong, itu malah kurang.
lebih baik dia 3 materi tetapi tuntas terus. Nah, seperti itu. Itu yang harus dipahami sama teman-teman semua. Nah, kadang-kadang teman-teman semua ini pengen nih dalam memelihara burung murai batunya, padahal burung murai batunya itu tidak bisa mengeluarkan kenari. Dia susah mengeluarkan kenari. Tetapi teman-teman semua paksa masterin sama kenari. Itu nanti percuma. Makanya ikutin teman-teman semua burung murai batunya ini yang gampang dia bawakan itu apa. Jadi kita ikut aja kemauan burung. Kalau misalkan burung murai batunya ngerol, boleh kita masterin kenari. Kalau dia khusus tembakan, memang ada burung-burung murai batu yang tembakan, burung-burung murai batu pukul ya. Nah, di situ berbeda. Kalau kita masterin ngerol itu tidak masuk. Percuma, lama-lama kita memasterin. Makanya pahami cara pemasterannya juga. Apa burung murai batu ini? Karakternya seperti apa? Contoh, kalau misalkan teman-teman semua penyanyi. Penyanyi itu berbeda-beda. Ada alirannya yang dangdut, ada alirannya pop, ada alirannya reggae, ada alirannya ini ya apa kayak funk ya gitu, kayak ini ya DJ atau apa. Itu kan ada aliran-alirannya. Nah, kita logikanya hampir-hampir sama burung murai batu. Ada yang dia ngerol, ada yang dia nembak, ada yang dia gampang masuk suara masteran ini, ada yang gampang masuk suara masteran ini. Jadi berbeda-beda. Kita harus melihat burung murai batunya itu yang sering dibawakan apa, dan itulah yang kita masterin. Oke teman-teman semua, pembahasan ini adalah garis besarnya, garis umumnya burung murai batu. Silahkan teman-teman semua kembangkan apa yang saya bilang. Kalau misalkan mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa WhatsApp saya. Nomornya ada di deskripsi. Dan juga mau menanyakan, silahkan komen. Om bahas ini, silahkan juga. Kalau misalkan belum saya bahas, nanti saya akan bahas. Terima kasih banyak. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.